pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga besar Purna Paskibraka. Kayak ini pidato beliau ya. Ini pidato yang benar-benarnya, dan di sini ada tanpa teks memberi bonus untuk pasukan Paskibraka sebesar 150 juta ya. Kang Deddy memang kalau pidato tanpa teks, dan sejauh ini sih beliau belum pernah saya ngelihat kayak pidato beliau itu blunder gitu. Cuma malah orang-orang yang kadang ngeklip dan motong-motong ataupun merubah konteks obrolan sehingga jadi ricuh gitu. Oke. Ini panjang ya. Saya juga udah tonton sih di YouTube KDM ya, kalian kalau belum nonton tonton di YouTube-nya Kang Deddy itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah mengarahkan manusia untuk mengenal jati dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal bangsanya. Maka siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka siapa yang mengenal bangsanya, itulah manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia utuhnya adalah manusia yang memahami Indonesia secara utuh. Maka orang Sabang memahami Sabang secara utuh, orang Merauke memahami Merauke secara utuh, orang Sunda memahami Sunda secara utuh, orang Jawa memahami Jawa secara utuh, orang Sumatera, Bugis, Makassar, Mentawai seluruhnya memahami Indonesia secara utuh. Maka pemahaman Indonesia secara utuh hanya kita bisa didapatkan dalam local wisdom. Local wisdom adalah kearifan budaya. Kearifan budaya adalah ketahanan bangsa. Dari kearifan budaya maka lahir ketahanan bahasa. Dari ketahanan bahasa maka lahir ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan maka lahir ketahanan pakaian. Dari ketahanan pakaian maka lahir ketahanan kebudayaan. Dari ketahanan kebudayaan maka lahir ketahanan bangsa dan negara. Maka Indonesia, manakala seluruh bangsanya memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami kebudayaan secara utuh, maka dia adalah nasionalisme sejati. Tidak akan ada satu detik pun asing menguasai sanubari pikiran kita. Itulah perang kita sebenarnya hari ini. Ya. Ya itu luar biasa ya, dan memang aspek mendasar Kang Deddy itu pendidikan ya. Kayaknya memang pendidikan atau ilmu ya itu adalah ya sesuatu yang paling mendasar ya dalam proses kehidupan ya. Maksudnya kita jalan, kita bicara itu kan semua adalah proses belajar ya. Yang kita diajar orang tua kita untuk berdiri, tengkurap, jalan, satu langkah, dua langkah, langkah pertama, langkah selanjutnya, berlari, jatuh, nangis, belajar ngomong, belajar menyebut satu kata, dua kata, tiga kata, satu kalimat, satu paragraf, satu buku. Yang mana semua adalah proses belajar atau ya pendidikan ya kepada diri kita. Yang mana itu adalah sesuatu yang sangat mendasar gitu. Sehingga Kang Deddy sangat concern bahwa untuk ke arah pendidikan itu harus pokoknya gimana caranya ya. Dan di dalam isi pidato beliau pun kita dengar orang Sunda mengenal dirinya sebagai Sunda secara utuhnya. Orang Merauke mengenal dirinya secara utuh sebagai seorang Merauke. Dan dengan begitu, karena mungkin ya, memang akhirnya kita itu nggak pernah mengenal diri kita secara utuh. Ya dan memang itulah. Makanya kalau dalam barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, itu kadang ternyata kita mungkin nggak mengenal diri kita sendiri secara saya ini apa, siapa, apa, bagaimana, dan itu mungkin ya lebih memusingkan nanti. Saya juga kurang ini, tapi ya karena pertentangan, rasisme dan lain-lain itu kan muncul daripada kita seolah-olah merasa kita, saya ini orang Sunda loh, saya ini orang Jawa loh, saya ini orang Jambi loh, saya ini orang Riau loh, yang gini loh, saya tuh di atas bangsa yang lain loh, saya tuh gitu. Akhirnya menjadi tidak baik. Gusti kuringale kumasa anjeun ngatureng hatna angin ngusikeun yang diri mepelingan saben wanci ulah
Ini lagi nih, ada kurang setuju dengan Nyi Hyang kenapa gak duduk dengan hikmat mengikuti rangkaian upacara. Ya dia kan anak-anak, maksudnya dia nggak lari-larian, tidak teriak-teriak atau tidak, ya maksudnya anak-anak dalam artian ya anak-anak itu. Kenapa kok jadi sangat berlebihan gini rasanya ya? Kan nggak bikin rusuh, nggak ngelemparin orang misalnya. Kan ada tuh kadang anak-anak yang kalau kita sebutnya apa gitu, bocah-bocah yang dia itu berisik tapi jahil gitu. Jahilnya itu ke orang, kayak misalnya ngelempar orang atau mukul orang. Misalnya lah kalau ke masjid nih, biasanya sholat maghrib tuh ada anak-anak, kadang orang tuanya bawa, tapi kadang dibiarin aja gitu, dan akhirnya anak-anaknya berisik, lari sana lari sini, lari sana lari sininya oke lah, kadang-kadang ngeganggu kayak mukul orang ataupun jahil gitu, ada kan yang kayak gitu. Tapi kan pas kita tahap kembali, oh ya anak-anak, tapi kan orang tua mungkin ya yang penting kan udah kayak Kang Deddy, ini kita upacara, ini upacara adalah untuk Indonesia. Dan dari sikapnya Nyi Hyang, beliau saya nggak tahu itu apa ya, tapi kayaknya waktu sendal beliau lepas, beliau itu kayak minta izin gitu, kayak sendal saya lepas, izin mau saya ambil. Jadi dia kayak gini, terus dia deketin sendalnya, terus dia hormat gitu, terus dia saya balik ke posisi. Jadi maksudnya berarti beliau punya si Nyi Hyang tahu kayak ada, kalau itu ininya ya maknanya, maksudnya kayak permisi saya mau ambil sendal saya gitu. Jadi dia menunduk sambil permisi mau ngambil sendal gitu, sendalnya lepas. Ya dari situ kayak udah kelihatan bagus lah itu, manner atau tata keramanya ada kok, nggak tiba-tiba kayak bocil-bocil yang toksik yang ribut udah ngomong kasar, kebun binatang keluar semau-maunya gitu. Ya itu iya gitu, nggak ada sih. Beliau juga waktu pas Kang Deddy pidato memang ada kayak ngomong gitu, tapi ya nggak sampai taraf kayak ih apaan sih gitu. Enggak gitu. Karena ada sih kita tuh kadang kayak anak itu yang ributnya tuh kayak ih apaan sih anak itu gitu. Kayak kita tuh bete gitu, sebel ngelihat. Misalnya ada acara apa terus ada anak nangis ya. Nangis. Oh, anak nangis ini orang tuanya mana sih, di terus dimarah sama orang tuanya. Kamu udah berisik ini. Kok tambah nangis sih. Dia apaan sih, kayak gitu. Terus ya ada macam-macam lah. Gara-gara misalnya lagi hajatan minta mainan terus gak dikasih uangnya atau apa gitu, terus wah ngerengek ngomong gitu. Tapi ya gak kayak gitu kok. Ya dia paham kan Nyi, dalam artian maksudnya ketika penyerahan bendera dia Nyi Hyang itu geser sendalnya lepas, kayak ini sakral. Beliau langsung gini, terus Nyi Hyang ya, kenapa saya ngomongnya beliau ya, tapi ya nggak apa-apa sih, saya menghormati anak-anak dalam artian ya di pemahamannya. Kalau misalnya memang seperti yang saya pikir kayak izin sendal saya lepas mau saya ambil gitu, set dia geser ngambil sendal terus hormat gitu. Iya iyalah ya dan ya karena Kang Deddy ya tadi ya duda ya, jadi ya beliau ya bawa Nyi Hyang untuk mendampingi. Dan beda dengan orang tua kan, kalau mendampingi didudukin atau di mana ya, kalau Nyi Hyangnya berdiri di samping ya nggak apa-apa juga kan. Maksudnya kenapa sih kadang ada orang yang komen kayak kurang setuju atau apa ya itu juga pendapat sih, kita hargai lah. Mungkin maksudnya jadi kurang sakral ya karena kan nih kayak dia nggak ambil langsung sendalnya, melainkan pilih mundur dan hormat. Inilah ciri penerus bangsa yang punya adab. Jadi maksudnya ini kan kalau sendal lepas kita bisa langsung nunduk ambil gitu, ataupun nunduk secara asal gitu. Tapi beliau ada beliau lagi ya itu saya kita Nyi Hyang ya, kayak saya Nyi Hyang itu jadi langsung kayak ya tadi ambil kan, mundur dulu kan, dan dia geser, tidak membalik badan gitu untuk ngambilnya, jadi bergeser nih. Dia agak malu gitu kan ada sorot kamera kan, dia malu kayak ih sendal saya lepas gitu, terus dia kayak aduh ini lagi penyerahan bendera tapi sendal saya lepas gitu, terus senyum sambil maaf gitu kan. Terus dia ngelihat bapaknya, tapi bapaknya lagi serius, terus kayak saya nggak gimana ya ini ya gitu, kayak saya nggak mau nanya nih ini sendal boleh saya ambil nggak atau apa nih. Terus dia lihat bapaknya ngelirik ke atas, terus ayo udahlah, bapaknya kan habis hormat, dia ikut hormat, sambil nyuri pandangan biar kayak oh kelihatan gak nih saya, jadi kayak geser ngambil lagi sendalnya gitu. Padahal kan kelihatan. Tapi kayak gitu kan, kayak kita melipir gitu. Jadi kayak oh nih lihat saya lagi hormat nih, jangan lihat kaki saya gitu.
Udah tenang lagi tuh. Bagus sih. Tapi anteng loh Nyi Hyang ini, anteng dia. Tapi ya dia udah diajak ikut upacara, yang mana upacara itu ya yang memang seharusnya khidmat, dan banyak sekali kadang di upacara itu orang udah nggak khidmat lagi gitu. Dan Indonesia kita tetap setia dengan negara kita. Memang saya suka tuh kadang ngeliatnya yang konten-kontennya juga lucu-lucu lah. Apalagi yang kemarin sama Idan, terus yang terbaru sekarang. Kayak kalau nggak salah Idan juga ikut ini di sini di acara ini. Ada punya hutan kan dulu. Oh iya betul. Kali kita tebang sampai habis. Oke teman-teman. Oke 2. Karena apa? Karena apa? Kalau kita habis, kita orang habis. KDMKW ya. Pantesan agak aneh nih. Gayanya itu terlalu slangnya nih, terlalu gitu. Kita kan yang kita merasakan juga. Iya. Slangnya cara megang mic-nya aja gimana tuh gini. Begini nih. Gini. Man, yo. Anjir. Oh iya betul. Betul. Ada punya hutan kan dulu. Oh iya betul. Kali. Itu salamnya ini bagus banget, ngelihatnya anggun gitu loh. Videonya dipercepat ini. Iya tuh kan nih. Saya juga suka tuh Bu. Bundana Aksana paling resep Nyi Hyang, tangannya sungkem. Ya, anggun gitu. Ngelihatnya itu kayak kita terhipnotis lah gitu. Hektar 11 tapi kajiannya harus benar-benar. Kalau saya mah ini zaman kecil dulu ya. Atom, orang Irwanto. Ini video lama ya, waktu Kang Deddy kayaknya masih belum jadi gubernur deh. Yang ngelihat tambang apa ya, tanah ya, apa yang ilegal gitu kalau nggak salah nih, terus disuruh beliau hentiin. Helikopter. Ini Bapak Aing ya. Bapak Aing. Oh, sekarang jualan ini. Bapak Aing. Udah habis belum? Belum. Lihat. Baik, Masya Allah Bapak Aing. Ini di acara apa lagi? Pendek banget ininya. Tapi ya ini sih ya mungkin ya kayak Kang Deddy ya Nyi Hyang ya anak, terus
beserta ratusan ribu anak-anak Jabar lain. Melalui kereta kencana. Oh iya, jadi kereta kencana itu kan tradisi yang biasa digunakan di istana dulu, kan sebelum istana memiliki. Hari ini kan istana sudah memiliki kereta kencana, hari ini sudah memiliki sehingga tidak digunakan lagi. Karena tidak digunakan lagi di istana, maka saya gunakan di Jawa Barat. Oh ini acara pengibaran bendera ya.